Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman dulur. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya di siang hari ini. Saya berada di kebun belakang rumah saya, itu rumah tetangga saya. Tetangga saya jauh-jauh karena hidup di kampung halaman. Habis bakar-bakar sampah. Udah lama nggak hujan, jadi pohon ini, tanaman pohon singkong sangat kurus. Masih di perjalanan hidup saya. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya ingin berbagi dari satu sisi melalui sebuah konten kreator, sebuah video di YouTube ini. Terima kasih sekali yang namanya HP, wadah yang namanya YouTube. Saya bisa mengabadikan hasil sebuah pemikiran, perjalanan hidup saya, ataupun belajar saya dari kehidupan sehari-hari, bertemu tokoh, bertemu seorang-orang yang sudah lebih dahulu paham sebelum saya. Dan apapun yang saya temui, apapun yang pernah saya datang, itu sebagai guru-guru saya. Siapapun namanya, siapapun, apapun agamanya, dan apapun sukunya, orang yang sudah pernah saya temui ataupun video-video di handphone, saya nonton di televisi, semua itu guru-guru saya di kehidupan saya. Saya berbagi dari satu sisi, banyak sekali kiriman video dari sahabat-sahabat saya. Ada yang kirim video tentang saya ingin membalas melalui konten saya ini, bahasa ibadah. Banyak sekali orang yang berpikir ketika mengucapkan kalimat ibadah itu sholat, zikir, puasa, haji, dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan, saya dulu juga pernah memiliki keyakinan yang sama mungkin. Padahal ibadah itu adalah dalam satu kisah ataupun yang saya pernah baca dari hadis yang sudah tertulis. Rasulullah berkata, dari kita lahir sampai ke liang lahat itu kita itu ibadah. Kalau sholat, zikir, wiritan, haji, dan lain sebagainya itu adalah ritual orang Islam. Jadi harus dipahami teman sedulur makna dari kalimat ibadah. Ada bacaan di dalam surat ketika kita menjalankan sholat, inna sholati wa nusyuki ma mahyaya wa mamati. Tentu panjenengan teman sedulur semua juga sudah paham artinya. Ada kalimat sholatku, ibadahku. Berarti dua kalimat itu kalimat yang berbeda antara sholat dan ibadah. Itu ada sekatan. Jadi keduanya tidak sama. Sholat adalah ritual, sedangkan ibadah adalah seseorang yang benar-benar bisa memahami tentang makna, menyadari tentang apa yang sudah ada ketentuan Sang Maha Kuasa, dan selalu mensyukuri. Itulah yang disebut ibadah. Ketika panjenengan berada di rumah dengan keluarga dan rasa syukur itu selalu ada di dalam diri panjenengan, itu luar biasa. Itulah yang saya maksud ibadah. Ketika bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, untuk kehidupan sehari-hari, apapun pekerjaannya, demi kehidupan esok hari, itulah ibadah. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, itulah ibadah. Yang menjadi sopir setiap hari, bahkan pulang setengah bulan sekali, itu juga ibadah. Kalau sholat itu ritual, haji itu ritual,
wiritan zikir itu ritual, tidak menyalahkan. Action bahasa saya itu actionnya seperti itu, action ibadahnya seperti itu. Ya sama semuanya. Bagi manusia memang ada perbedaan cara mensikapinya, cara memaknainya. Tapi bagi Sang Semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak sama seperti manusia cara menilainya. Bahkan diyakini semua umat beragama mungkin ya, bahwasanya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memandang cara-caramu, ibadahmu, bacaanmu, hafalan kitab-kitabmu, tapi Allah memandang isi hatimu. Baik buruk hati seseorang itu sangat-sangat rahasia, hanya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu isinya. Saya bermain dengan anak saya yang kedua ini, teman dulu nih, masih usia 5 tahun. Sambil ngerokok, ngopi. Itulah ibadah, teman sedulur. Menyadari, mensyukuri saat ini, detik ini di mana kita berada. Karena ketentuan Sang Maha Pencipta tidak bisa direkayasa, tidak bisa diperintah-perintah, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa disuruh-suruh. Ketentuan Sang Maha Kuasa seperti layaknya ketika siang akan datang malam, dan malam itu pasti akan datang pagi hari, siang hari, berputar seperti itu. Tidak peduli kalau kita lagi bahagia, apakah waktu ini akan berhenti? Tidak. Kita bersedih, waktu pun tetap berjalan. Itulah ketentuan Sang Maha Kuasa. Tidak peduli apapun statusmu, apapun agamamu. Kalau yang namanya ketentuan Sang Maha Pencipta tidak bisa direkayasa. Layaknya daun dari satu buah pohon yang baru saja, ini saya duduk di bawah pohon sawo atau di pohon kopi coklat ini. Yang atas pupusnya warnanya merah, bawahnya agak-agak hijau, ada yang sudah kering dan ada yang jatuh, selalu bergantian. Itulah ketentuan alam semesta, bergantian begitu saja, tidak pernah peduli apa saat ini keadaan kita. Ketentuan itu terus berjalan seperti yang sudah menjadi ketentuan Sang Maha Pencipta. Terima kasih teman sedulur. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.